Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penikmat Oreng TV dimanapun Anda berada. Saya Kusuma Wardani, SPD, anggota PKAP, Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan. Podcast ini dilaksanakan oleh BPKK DPD Kota Tarakan. Selama bulan Ramadan, sekaligus momen Hari Kartini, dengan tema peran Kartini di era digital. Hari ini adalah podcast perdana kita di bulan Ramadan dan telah hadir bersama-sama kita pada hari ini manajer media dan komunikasi komunitas ibu profesional Kaltara. Ya benar ya Bu ya. Ibu Haslinda SSI MPD. Dan akan membersamai kita pada kesempatan hari ini dengan judul materi kita menjadi ibu bahagia bersama keluarga. Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi ibu bahagia ya di banyaknya aktivitas dan peran-peran lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan profil beliau, narasumber kita pada hari ini. Nama Haslinda SSI MPD. Tempat tanggal lahir Makassar 19 Mei 1976. Suami Insinyur Budi Setiawan MT. Beliau memiliki 3 putri. Dan tinggal alamat sekarang adalah Lingkas Ujung RT 10 Kota Tarakan. Pendidikan S1 Geofisika Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2001. Pendidikan berikutnya adalah S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar, lulus pada tahun 2015. Dan pengalaman organisasi beliau adalah Ketua PKBM Almarhamah Sekolah Pendidikan Non Formal 2003 sampai dengan sekarang. Kepala SLB Kasih Bahagia tahun 2005 sampai dengan 2015. Ketua Bidang Politik Hukum Ekonomi dan Lingkungan DPD PKS Kota Tarakan 2016 sampai dengan 2021. Manajer media dan komunikasi komunitas ibu profesional Kaltara 2019 sampai dengan sekarang. Baiklah, itu tadi profil singkat dari narasumber kita pada hari ini, dan tanpa berkata-kata panjang lagi kita langsung saja menyapa beliau pada hari ini. Apa kabar Ibu Haslinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya Bu ya. Iya harus. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah memenuhi undangan kami pada hari ini ya, sebagai momen kita di bulan April memperingati Hari Kartini ya, sehingga kita bisa menimba ilmu bersama ibu ya, belajar bersama untuk menjadi ibu yang paling bahagia. Nah, menjadi seorang ibu itu pastinya ingin selalu bahagia dengan agamanya, gembira dengan keutamaan Allah atasnya, bersukacita dengan nikmat yang dimilikinya. Saya punya pertanyaan ini Bu ya. Apa itu gambaran bahagia bagi seorang ibu? Baik, makasih Mbak Kusuma atas pertanyaannya. Bahagia sendiri itu adalah keadaan atau perasaan di mana kita terbebas dari segala hal yang menyusahkan. Jadi perasaan tentram, damai. Kemudian dalam Al-Quran itu banyak istilah yang menggambarkan istilah bahagia sendiri itu. Ada kata sa'ada yang artinya kebahagiaan yang kekal. Ada juga kata falah yang artinya
mencapai kebahagiaan dengan menemukan apa yang dicari. Bahkan dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka itu disampaikan bahwa bahagia itu adalah kelesatan yang sejati jika kita bisa mengingat Allah. Dari sini ya, jadi kata bahagia ini erat kaitannya dengan perasaan. Jadi perasaan itu ada yang memicunya. Jadi Perasaan, ya? iya, perasaan itu dipicu oleh banyak hal. Di antaranya yang pertama itu adalah watak seseorang. Seseorang itu seorang ibu misalnya bisa jadi dia seorang introvert yang kurang mampu mengungkapkan emosinya. Ada juga yang ekstrovert yang sangat luwes dalam menyampaikan emosinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dia memiliki dia sedang mengalami PMS atau masa nifas, kemudian atau sedang masa pramenopause. Itu akan menjadikan hormon estrogen progesteronnya itu flat ceritanya kan. Jadi itu dapat memicu keadaan terbawa emosi atau terbawa perasaan, baper ya istilahnya sekarang. Kemudian yang berikutnya itu adalah dipicu oleh memori masa lalu. Memori masa lalu. Iya. Ya? Sangat mempengaruhi. Jadi memori yang baru terjadi, baru beberapa menit yang terjadi itu bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Baru bertengkar dengan suami, baru memarahin anak, itu kan juga mempengaruhi perasaan. Ataupun memori masa lalu atau inner child, luka pengasuhan masa lalu yang mungkin belum tuntas. Jadi itu bisa memicu perasaan dia bahagia atau tidak. Kemudian yang berikutnya itu adalah keterampilan atau ilmu pengetahuan dalam mengelola emosi. Jadi kalau dia sudah tahu bagaimana mengelola emosi itu dengan baik, bagaimana memanajemen emosi dengan baik, dia sudah tahu tindakan atau apa yang dilakukan dalam suatu peristiwa atau kejadian. Yang berikutnya itu adalah keyakinan bahwa apa yang kita alami ini, apa yang kita rasakan itu ada yang mengaturnya. Tentu kebahagiaan setiap individu itu dengan perasaan yang tadi itu ya, kontrol perasaan tadi itu, tentu itu akan menjadikan setiap individu itu akan berbeda tingkat kebahagiaannya. Entah itu kebahagiaan tergantung dengan tujuannya, kemudian tergantung dengan waktunya yang berubah-ubah. Jadi tingkat kebahagiaan seorang ibu mungkin bisa saja seorang ibu itu akan bahagia ketika anaknya mudah diatur, mudah dinasehati, anaknya kelihatan sabar, itu dia sudah bahagia. Lain dengan ibu yang lain, mungkin saja ibu yang lain itu nanti ketika anaknya terkenal, punya prestasi, baru dia merasa bahagia. Kemudian waktunya yang berubah-ubah. Bisa saja tujuan saat ini, tujuan kebahagiaannya itu berbeda dengan kebahagiaannya mungkin 10 tahun yang lalu atau nanti besok atau beberapa tahun kemudian itu berbeda tingkat kebahagiaannya. Mungkin demikian. Iya. Kalau yang itu tadi Bu, introvert tadi ya, kan perasaan bahagia tadi dipengaruhi juga karena orang tersebut itu introvert ya, artinya tidak bisa terbuka. Itu ada faktor-faktor lain lagi enggak? Iya, kalau introvert itu kan mungkin wataknya dia, jadi itu bawaan, iya. Jadi bawaan. Jadi dia harus mengetahui bahwa saya ini introvert. Cara mengatasinya juga berbeda dengan orang yang ekstrovert, seperti itu. Yang perlu kita tahu itu bahwa kita harus memahami bahwa ibu ini dia ekstrovert, dia introvert, seperti itu. Ya, selanjutnya nih Bu ya, ada lagi pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana kita ini bisa menjadi ibu yang bahagia dengan banyak aktivitas dan peran-peran lainnya? Baik, terima kasih Mbak Kusuma. Jadi perlu kita ketahui bahwa semua ibu itu bekerja.
bekerja, entah dia memilih bekerja di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga atau full time mom, atau kemudian dia bekerja sebagai working mom atau di ranah publik sebagai pegawai kantoran, sebagai profesional dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami bahwa semua ibu itu bekerja. Yang kemudian yang harus kita lakukan berikutnya bahwa kita harus bangga dengan apa pilihan kita itu. Kalau entah kita mau pilih yang di domestik atau di publik, itu sama saja. Semua itu membanggakan kita sebagai ibu dan harus kita jalani seprofesional mungkin. Ya, jadi kalau kita misalnya sebagai ibu rumah tangga, kita tidak boleh rendah diri ketika kita mengatakan saya hanya ibu rumah tangga, karena kita harus memiliki kebanggaan bahwa ketika kita memilih jadi ibu rumah tangga itu berarti kita membersamai anak kita sepanjang waktu, kita mengetahui tumbuh kembangnya dan lain sebagainya. Kita senantiasa di rumah mengerjakan pekerjaan yang juga sama dengan ibu-ibu yang di luar sana yang bekerja di publik. Jadi mereka harus tahu, ibu itu harus tahu bahwa semua harus membanggakan. Bahkan ketika dia memilih, misalnya dia memilih menjadi working mom atau di ranah publik, dia juga harus bangga bahwa ternyata dia bisa mampu mengaktualisasikan dirinya, mengaktualisasikan ilmunya yang dia dapatkan untuk ke masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat dan lain sebagainya. Diberikan kembali. Iya, semua harus kita bangga. Pilihan apapun itu, mau dia working mom, full time mom, semua itu membanggakan karena kita sudah sebagai ibu. Yang kemudian yang harus kita perhatikan kemudian adalah kita harus mempunyai pola komunikasi dengan suami, dengan anak. Kita harus memahami bahwa saya pernah membaca bahwa dalam bukunya John Gray, buku The Man from Venus, The Woman from Mars, itu perbedaan yang signifikan terhadap kedua suami dan istri itu adalah misalnya salah satunya adalah dalam mengelola stres. Jadi seorang suami itu menganggap bahwa permasalahan harus diselesaikan, dia harus mengatasi masalah itu. Sementara sebagai seorang istri, dia harus menceritakan permasalahannya. Jadi ini kedua hal yang istri tadi yang memiliki harus mengeluarkan sehari itu iya, sampai 2000 kata, sementara suami itu hanya 700 kata misalnya kan. Dan ketika pulang dari kantor, dia sudah membawa permasalahan kantornya, dia pasti mempunyai dia mempunyai menginginkan waktu untuk sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan kemudian jika istri tidak mengetahui, dia menganggap bahwa apakah saya membuat kesalahan sampai suami saya kok diam saja, sementara dia juga mempunyai masalah yang harus dia ceritakan. Nah, ini dianggap dua kutub yang berbeda. Jadi kalau kita tidak saling memahami, niscaya ini akan menjadi suatu pertengkaran, pemicu ya. Padahal permasalahannya hanya di pola komunikasi. Yang berikutnya itu adalah kita harus paham dalam mendidik anak. Ini yang penting bagi kita sebagai seorang ibu, bahwa anak-anak yang kita miliki itu mempunyai tahapan perkembangan yang berbeda-beda setiap masa. Kita misalnya kita memakai fase perkembangan ala Ali bin Abi Thalib. Di sini disampaikan bahwa itu terbagi 3 pola. Tahapan pertama adalah perkembangan 0 sampai 7 tahun, di mana kita sebagai orang tua menganggap anak kita adalah sebagai raja. Artinya kita memenuhi semua kebutuhan yang dia miliki. Jadi apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, kita penuhi dia karena dia adalah seorang raja. Kita menganggap dia raja. Jadi gini, kalau misalnya sebagai seorang raja, apakah
anak usia 0 sampai 7 tahun itu harus apa-apa dipersiapkan. Iya, apa-apa sambil dilakukan. iya. Sementara perkembangan sendiri itu anak harus berlatih untuk mandiri. Iya, sambil kita contohkan kan. betul. Jadi kita contohkan, tapi kita tidak boleh menganggap bahwa anak kita itu sudah harus tahu kan, namanya tahap raja, dia masih memperhatikan. Jadi proses perkembangan anak itu harus kita pahami. Jadi di anak 0 sampai 7 tahun itu kita hanya mencontohkan, kita memberikan contoh, terus kemudian kita layani dia layaknya sebagai seorang raja tanpa menafikan tahapan perkembangan lainnya ya. Misalnya dia berapa tahun, ada kan juga tahapan perkembangan anak. Kemudian tahapan kedua itu adalah di usia anak 7 sampai 14 tahun. Masa yang kita menganggap anak itu adalah sebagai tawanan. Jadi ketika di usia sebelumnya kita sudah memahamkan tentang akidah dan dia di posisi ini dia sudah harus tahu akidah itu seperti apa, bagaimana ketauhidannya, bagaimana kemudian dia mengetahui hukum-hukum Islam, mengetahui mana yang baik, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang sunnah, mana yang wajib dan segala macam. Dia sudah tahu, dia sudah paham di situ. Bahkan Rasulullah sudah menyampaikan bahwa ketika anak usia 7 tahun ya, kita harus mengajari sholat, kemudian 10 tahun kita bisa memberikan dia hukuman dengan memukulnya jika dia tidak, ya harus sudah ada punishment karena dia adalah tawanan kita. Kita harus memerintahkan apa yang bisa, dia sudah tahu semuanya itu karena kita sudah contohkan sebelumnya di tahapan sebelumnya. Yang berikutnya itu tahapan usia 15 sampai 21 tahun, di mana anak kita itu anggap sebagai penasehat atau sahabat. Iya. Kita harus kita seperti sahabat bagi anak. Kita bisa menceritakan apa yang menjadi keluhan anak kita, bisa menjadi apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Kita memberikan solusi, kita memberikan dia hal-hal masukan dalam pergaulannya. Mungkin sahabat-sahabatnya ada permasalahan di luar, siapa sahabatnya, siapa, kita harus tahu kan lingkungan-lingkungan tempatnya dia bergaul, supaya kita juga bisa masuk. Kita dianggap sebagai sahabat oleh anak kita. Jadi ketika dia punya masalah yang dia tidak bisa pecahkan sendiri, dia pasti akan menceritakannya kepada orang tuanya, karena orang tuanya adalah juga sebagai sahabatnya, sama aja kan. Kalau kita khawatirkan kalau ketika dia menceritakan kepada orang yang salah, yang mungkin memberikan solusi yang tidak benar, itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika kita sudah menjadi sahabat, pasti dia dengan senang hati menceritakan pada kita. Iya, berarti inilah yang membuat keluarga-keluarga kita itu semuanya insya Allah menjadi keluarga yang bahagia, yang menjadi ibu yang bahagia. Iya. Kalau bisa bahagia di dunia dan akhirat ya seperti Insya Allah, iya. Kemudian ini Bu, tips-tips apa agar kita bisa menjadi ibu yang paling bahagia? Ya pastinya semua orang ya, semua individu punya tips, tapi apa yang bisa kita berikan untuk menjadi ibu yang paling bahagia ini? Iya, menjadi ibu bahagia berarti kita harus terlepas dari semua rasa cemas ya. Kita yang pertama itu tipsnya kita harus memiliki kedekatan kepada Allah. Iya, itu yang paling penting karena kedekatan kita kepada Allah itu akan menjadikan prioritas kita itu kebahagiaan ruhiyah, bukan kebahagiaan materi. Kalau kebahagiaan materi itu sebentar saja sudah hilang, sudah akan berubah lagi. Kita melihat pengen itu kebahagiaannya berubah lagi, tapi kalau kebahagiaan hakiki itu tidak bisa, tidak ada imbalannya. Imbalannya itu tanpa batas. Karena yang kita kejar adalah terus bagaimana kita membentuk kedekatan kita kepada Allah ya dengan rutin melaksanakan kegiatan melakukan perintah-perintah wajib, sunnah, melakukan zikir, doa, tilawah dan sebagainya. Ini yang harus kita bangun agar selalu ada Allah yang mengawasi kita. Kemudian berikutnya adalah mencintai peran kita sebagai ibu, bahwa apa yang telah kita pilih tadi sebelumnya,
bahwa pilihan kita ada mau di ranah domestik atau publik, itu semua adalah hal yang perlu kita cintai, karena dengan mencintai pekerjaan kita itu akan menularkan rasa bahagia. Karena tentu saja jika kita mencintai, yang kita ingin dapatkan adalah pahala. Kita ingin menginginkan surga, istana surga sebagai imbalannya kan. Kemudian yang berikutnya itu kita harus punya visi dan misi keluarga. Kita harus punya tujuan, keluarga kita ini mau dibawa kemana. Kita harus komunikasikan itu dengan suami, atau kita libatkan anak kita ketika dia sudah mampu memberikan masukan pada kita. Dan ini harus kita buat sehingga nantinya itu akan menjadi ibaratnya jalan kita untuk menapak, jadi tidak kesana kemari kan. Kalau kita punya visi, kita punya target. Benar. Seperti ini. Jalurnya belok-belok kan, iya. Kalau ada yang lurus ke kanan, itu punya jalur masing-masing. Iya, kita harus punya visi dan misi. Ya. Kemudian itu kita harus menyusun skala prioritas. Kan aktivitas kita banyak. Mau kita di rumah, mau kita di luar rumah, pasti aktivitasnya banyak. Nah, prioritas itu harus kita harus buat. Apakah satu pekerjaan itu, satu aktivitas itu harus kita lakukan saat ini, ataukah harus kita delegasikan, atau harus kita tunda nanti aja kalau ada waktu. Iya, kalau misalnya mau lagi lebih simpel itu sebenarnya ada namanya skala kuadran, suka dan bisa. Mau suka dan bisa, suka dan tidak bisa, suka dan bisa. Apakah pekerjaan itu kita sukai dan kita bisa, atau pekerjaan itu kita suka atau tapi kita tidak bisa, atau kita bisa tapi kita tidak suka, atau kedua-duanya, kita tidak bisa, kita tidak suka, sudah tinggalkan saja pekerjaan itu, ya kan? Nah, kemudian kita perlu memberikan waktu untuk diri kita sendiri, atau istilahnya me time. Me time itu perlu, karena setiap orang itu pasti punya tingkat kejenuhan dengan aktivitasnya yang banyak. Dengan aktivitas yang banyak itu tentunya me time ini perlu. Mungkin saja kita bisa minta tolong pada suami untuk menemani sebentar anak kita kalau anak kita masih kecil. Terus kita pergi jalan-jalan bersama teman-teman, atau kita pergi ke salon merawat diri, atau mungkin kita hanya di rumah tapi kita mungkin mau menonton, mau baca buku yang kita senangi, yang seperti itu. Pokoknya hal-hal yang membahagiakan kita, me time. Kemudian berikutnya kita harus selalu berpikir positif. Iya, positif thinking artinya positif itu rasa bahagia, rasa tentram, rasa energik itu pasti akan tertular kepada suami dan anak-anak kita dan anggota keluarga yang lain. Kalau kita bahagia, pasti mereka akan bahagia, kan seperti itu. Jadi kita harus menularkan berpikir positif kita, menularkan rasa bahagia kita. Secapek apapun gitu, orang saat di luar, iya, harus terlihat bahagia. Sebaliknya ya. Iya. Secapek apapun kita saat di rumah, iya, saat bersama anak-anak dan suami kita bahagia. Iya. Kemudian berikutnya itu kita harus menjaga pola hidup kita. Seorang ibu itu katanya harus selalu sehat, tidak boleh, karena ketika ibu yang sehat, ibu yang sakit, nah otomatis semua kan ada yang terbengkalai. Iya, karena makanya seorang ibu itu harus memiliki pola hidup yang sehat, makanannya harus dijaga, pola makan yang bergizi, yang sehat, yang baik, halal dan baik gitu kan. Kemudian memperhatikan jasmaninya dengan berolahraga, rutin berolahraga itu penting, karena itu untuk menjaga agar kita tetap bugar, tetap sehat. Selanjutnya itu memiliki komunitas. Komunitas ya, harus mempunyai komunitas yang baik, karena setiap pribadi kita itu pasti memiliki nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan kita itu harus didukung dengan komunitas yang baik pula. Ibaratnya kita berteman dengan
parfum, kita pasti akan ketularan wanginya. Jadi kita bisa menebarkan itu dengan membuat komunitas yang baik, komunitas pencinta Al-Quran, komunitas mendidik anak gitu, atau dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas, ya, seperti itu. Pokoknya komunitas positif yang bisa kita bergabung di dalamnya. Yang terakhir itu adalah memiliki kesyukuran yang luar biasa atas apapun yang kita dapatkan. Setelah kita melakukan banyak aktivitas, banyak peran, yang perlu kita sadari adalah harus kita bersyukur bahwa kita sudah diamanahi sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri yang bisa mendampingi suami, kemudian bisa dianugerahi anak, itu semua harus kita syukuri. Karena ketika bersyukur tentu saja kita akan ditambah ya nikmatnya, nikmat kebahagiaan ya seperti itu. Pasti harus kita syukuri semua yang Allah berikan untuk kita, untuk keluarga kita. Seperti itu sehingga bermanfaat ya Bu ya untuk lingkungan. Iya, pasti akan berdampak sama lingkungan kita ya. Demikian mungkin tips dari saya. Terima kasih banyak atas nasihat ya, ilmu dan tips-tips yang sudah diberikan kepada kami, kepada kita semua ya. Jadi menjadi ibu yang bahagia itu adalah harus menstabilkan perasaannya, kemudian kita harus memiliki visi misi di dalam keluarga, kemudian memiliki rasa syukur ya, itu yang terpenting, memiliki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi demikian ya acara podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kekurangan ataupun kekeliruannya mohon dimaafkan. Saya pribadi Kusuma Wardani dan Ibu Hasnanda mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.